Oke, udah. Baik, siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Wamenak, Pak Dirjen, kemudian juga yang mewakili Pak Menteri, Pak Menko, Pak Agus ya, Menko PMK, dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Tadi sebelum sholat Jumat kita sudah rapat, ya, Dewan Pengarah Masjid Istiqlal langsung dipimpin oleh Sekretaris Menteri PMK Pak Profesor Kamarudin selaku Dirjen Bimas Islam, dan juga hadir memberi pengarahan Pak Menteri langsung. Kemudian ada Pak Wamen. Hari ini juga kita lihat ada Pak Gubernur bersama dengan Pak Wali Kota, seluruh pejabatnya, banyak pejabatnya yang datang, Pak Wagub, dan teman-teman banyak lagi, beberapa duta besar, seperti yang kami umumkan kemarin bahwa insya Allah kita akan mulai uji coba untuk penggunaan Istiqlal secara terbatas sholat Jumat, maksimum 2.000 orang, seperti yang teman-teman kita lihat tadi sudah terkontrol bagus. Dan insya Allah keputusannya bahwa insya Allah pada bulan suci Ramadan kali ini, tahun lalu Istiqlal absen untuk melayani umat di sini, karena bertepatan selain COVID, juga adalah renovasi besar-besaran Istiqlal penuh dengan debu, dan memang tidak dimungkinkan untuk kita pakai salat pada waktu itu, bertepatan. Nah, hari ini Alhamdulillah, baru saja Bapak Presiden pada bulan Desember terakhir kemarin meresmikan renovasi tahap pertama Istiqlal, dan Alhamdulillah tadi keputusan rapat kita, Istiqlal sudah mulai dibuka bulan suci Ramadan, tapi masih sangat terbatas. Jadi kita akan buka sampai 2.000 orang atau 30% dari ruang utama ya, ruang utama. Kita nggak pakai koridor, jadi sekitar 2.000 orang. Kami sudah melakukan beberapa kali simulasi, dan segala kemungkinan kami insya Allah kami antisipasi. Poin yang saya ingin tegaskan di sini, insya Allah mudah-mudahan Istiqlal ini bisa menjadi contoh untuk seluruh masjid di Indonesia, bagaimana sistem protokol kesehatan itu diindahkan. Kami sudah mengatur jarak 1,5 meter di antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, kemudian hand sanitizer, sabun di tempat wudhu, kemudian juga tempat wudhunya pun juga kami kontrol, tidak boleh berkerumun. Dan Alhamdulillah juga kebetulan tempat wudhu kita sudah sangat banyak, karena kita hanya pakai 20% dari total kapasitas seluruh Istiqlal. Kemudian di samping itu juga kita tidak melakukan acara buka puasa. Jadi hanya dipakai sholat tarawih, sholat 5 waktu, tidak ada buka puasa, tidak ada sholat lain, dan tidak ada sahur. Ya. Yang ada hanya sholat maghrib, isya, sholat tarawih, witir, bagi yang mau witir. Kemudian sesudah itu jam 8, kita kosongkan kembali masjid ini untuk langsung kita sterilkan, disemprot lagi semuanya. Jadi setiap malam kita lakukan penyemprotan di Istiqlal ini, dan untuk daerah-daerah tertentu yang kita amati, sebelum dipakai pun juga, sebelum sholat isya, kita pun juga akan melakukan penyemprotan. Tapi yang pasti sesudah sholat tarawih, kita akan semprot seluruh daerah kerumunan atau daerah-daerah banyak penghuninya di Masjid Istiqlal ini. Di samping itu juga kami sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, karena pintu yang kita buka itu tidak semuanya, karena di bagian timur itu masih sedang dipakai untuk pembangunan terowongan. Persis di samping pintu itu, di situ ada penggalian. Jadi otomatis yang kita buka itu terbuka adalah sektor utara, dan untuk sektor selatan sebagian. Dan hal lain yang kami juga ingin sampaikan bahwa insya Allah selanjutnya penggunaan Istiqlal seperti maksimum yang pernah kita janjikan, yang seperti sedia kala, maka itu sangat tergantung kepada petunjuk dari pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah DKI. Kita juga selalu berkoordinasi tentang tim COVID itu ya Pak Gubernur. Kita selalu berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Jakarta Pusat, di sini hadir juga. Dan saya kira
Inilah dari saya, dan mungkin selanjutnya kami persilahkan Pak Gubernur atau Pak Wamen kalau ada yang mau ditambahkan. Imam Besar Masjid Istiqlal yang saya hormati, Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Deputi Menko, Pak Wagub, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut baik bahwa Masjid Istiqlal ini mulai dibuka secara bertahap dengan mentaati protokol kesehatan. Ini berlaku juga untuk masjid-masjid yang lain, bahwa prinsip utamanya adalah menjaga jarak, mengenakan masker, dan beribadat di masjid secara proporsional. Artinya kegiatannya adalah kegiatan khusus, kegiatan ibadah saja. Adapun tadi, seperti nanti di bulan suci Ramadan ini ada aktivitas iftar, ada aktivitas sahur, kami menganjurkan untuk tidak dilakukan di masjid. Mengapa? Supaya selama berada di masjid tidak ada kebutuhan membuka masker. Begitu ada kegiatan iftar, begitu ada kegiatan sahur, maka harus membuka masker. Karena itulah penggunaan tempat ibadat, masjid, untuk aktivitas ibadah bisa dijalankan dengan mentaati protokol kesehatan, tapi hindari kerumunan, hindari buka masker. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kali ini Istiqlal dengan memfasilitasi hanya 2.000, yang sesungguhnya untuk Istiqlal ini ukuran yang kecil. Karena kapasitas Istiqlal ini berapa? 250.000. Jadi kalau seluruhnya dipakai 250.000 dan ini hanya digunakan 2.000. Ini menandakan keseriusan untuk menjaga keselamatan. Nah, bagi masjid-masjid yang lain kami menganjurkan untuk digunakan bagi jamaah dari wilayahnya. Sehingga yang berada di masjid itu adalah orang-orang yang relatif saling kenal untuk kita bisa melakukan pengendalian bila ditemukan ada kasus. Berbeda dengan masjid seperti Istiqlal ini, di mana pengunjungnya bisa dari mana-mana, karena itu dibatasi sekali. Masjid-masjid yang lain kami menganjurkan untuk hanya digunakan oleh masyarakat di sekitar masjid itu saja. Tujuan utamanya tidak lebih, tidak kurang adalah pengendalian agar bila muncul kasus kita dengan mudah melakukan tracing. Hal ini menjadi sulit ketika masjid dibuka untuk siapa saja, dari mana saja, kapan saja, dan termasuk bisa buka puasa, iftar di sana. Di situ potensi penularan menjadi lebih tinggi. Jadi kita jaga keselamatan, kita jaga perlindungan sesama warga dari penularan, sambil tetap bisa menjalankan ibadat di bulan suci Ramadan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Istiqlal, Pak Imam, dan seluruh jajaran yang telah menjadikan ini sebagai contoh. Insya Allah nanti bisa jadi referensi bagi masjid-masjid lain di Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih. Pak, Assalamualaikum. untuk buka puasa bersama di DKI bagaimana, Pak? Apakah diperbolehkan atau bagaimana untuk buka puasa bersama? Begini, apa bedanya buka puasa dengan makan malam? Oke? Jadi prinsipnya adalah 50% di dalam kegiatan apapun. Apakah makan pagi, apakah makan malam, apakah makan sore, apakah disebut iftar, apakah disebut buka, apakah disebut sahur. Prinsipnya adalah 50% kapasitas. Nah, karena pada saat bulan Ramadan, makan malamnya di menit yang hampir sama. Hanya di bulan Ramadan semua orang tahu jam maghrib itu, sampai menitnya. Maka pengelola restoran, pengelola tempat makan harus secara disiplin mengatur posisi duduk, harus secara disiplin mengatur kapasitas maksimal. Karena sesungguhnya kegiatan makan malam, kegiatan buka puasa, sama-sama membuka masker, sama-sama harus melakukan aktivitas
yang punya potensi penularan. Karena itulah kapasitas 50% harus dijaga dan jarak harus dipastikan aman. Jadi itu prinsip utamanya. Adapun jam operasi, nanti akan ada ketentuan khusus mengenai jam operasi, nanti akan diumumkan terkait jam operasi yang berbeda dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan aktivitasnya lebih banyak malam hari. Kalau selama ini harus tutup pukul 9, di bulan Ramadan nanti tutupnya bisa lebih malam. Dan bisa buka lebih pagi karena untuk melayani yang sahur. Nanti pengumuman detailnya oleh dinas disampaikan perincian jamnya. Tapi prinsipnya adalah seperti itu, dan kegiatan buka puasa bersama di masjid harap tidak dilaksanakan. Buka puasa di rumah, buka puasa bersama keluarga saja, begitu ya. Pak, untuk kegiatan tadarus di masjid juga tidak apa dibolehkan? Sebetulnya bukan pada tadarusnya, tapi jangan buka maskernya. Karena jangan buka masker, jaga jarak. Itu yang paling penting. Jadi aktivitas beribadah sesungguhnya bisa tetap dijalankan, yang penting tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita jadi mengurangi sholat, mengurangi tadarus atas nama protokol kesehatan. Tidak, tadarus jalan terus, sholat bisa. Yang penting jaga jarak, yang penting pakai masker tanpa pernah dilepas. Itu yang penting. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur DKI yang saya hormati, Bapak Imam Besar, Pak Dirjen, Pak Wagub. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan juga Pak Gubernur, saya kira itu kembali untuk mengingatkan kita, memastikan kita bahwa seluruh peribadatan di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Surat edaran Menteri Agama sudah jelas tahapan dan juga aturan yang harus diikuti oleh semua, baik oleh pengurus masjid maupun juga pengelola restoran. Ada satu hal yang juga perlu kami ingatkan, tadi Bapak Imam sudah memberikan informasi, selain penerapan protokol kesehatan, petugas keamanan atau petugas yang ditugasi secara khusus mengawasi dan menerapkan protokol kesehatan itu juga dilakukan, dilaksanakan baik pra kegiatan ibadah, pada saat kegiatan ibadah maupun setelah kegiatan ibadah. Itu dipastikan juga harus dilaksanakan sehingga seluruh proses kegiatan ibadah itu benar-benar berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan pada seluruh peserta umat yang beribadah. Saya kira itu. Terima kasih tambahannya. Kalau boleh kami menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki komorbid, yang lanjut usia, kami menganjurkan untuk melakukan aktivitasnya bersama keluarga di rumah untuk mengurangi resiko penularan. Tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk di rumah. Karena begini, kita faktanya masih menghadapi pandemi dan mereka adalah kelompok yang berisiko, apalagi bila belum menjalani proses vaksinasi. Maka sudah vaksin pun masih bisa dikatakan harus tetap berhati-hati. Jadi bagi masyarakat lanjut usia, kami menganjurkan untuk berkegiatan ibadah di rumah. Dan kepada keluarga pun, intensifkan kegiatan di rumah daripada di luar. Seperti tahun lalu. Karena tahun lalu, para kepala keluarga menjadi imam di rumah. Dan teruskan ini karena bukan sesuatu yang tidak baik, justru ini adalah kebiasaan baik yang ditumbuhkan di dalam rumah, sehingga kita bisa sama-sama melewati masa pandemi ini dengan baik. Itu aja tambahannya soal lansia. Terima kasih. Nanti kalau udah tengah lebaran,
puasa jadi baru jawab, ya. Jadi Anda irit juga gitu beritanya. Tambahan sedikit ya, insya Allah itu lebih memudahkan, tidak ngantri juga di tempat penitipan sandal, sepatu, tas. Kami sudah siapkan banyak di sini, tapi lebih baik bawa kantong plastik itu supaya menghindari tempat-tempat penitipan rumah. Dan di samping itu juga kami mohon kepada teman-teman kebersihan Masjid Istiqlal yang sudah cantik, indah seperti ini. Kami mohon betul supaya taman kita ini sama-sama kita rawat bersama, sama-sama kebersihannya kita rawat bersama. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan teman-teman dari bagus. Ya, kami sudah melakukan simulasi 3 kali. Dan juga salat Jumat ini juga termasuk juga di dalam. Kami sudah punya 140 CCTV di sini, bisa memantau di daerah-daerah kerumunan. Tidak ada tempat yang tersembunyi di Istiqlal. Semua penuh dengan CCTV dan kami punya sistem koordinasi tersendiri. Jadi nanti begitu kira-kira ada warning sudah hampir sampai 2000, maka pintu Istiqlal itu nanti akan kita pasang pengumuman, ya, supaya lebih terhormat kita mengatakan bahwa ini berhubung karena kapasitasnya sudah cukup, maka mohon mencari masjid lain atau musala lain. Ya, begitu persiapan kita. Saya kira cukup ya. Terima kasih, selamat ya. Pak Anies menanya dong soal SIKM terkait pelarangan mudik, kan ada SIKM nggak Pak? Gini. Terkait aktivitas paruh kedua Ramadan, penjelasannya nanti, jangan sekarang. Sekarang yang ini dulu, sabar. Anda juga nulis beritanya bertahap jadinya, ya. Oke, gitu ya. Puasa belum? Tapi kamu selalu aktif sih, top. Hebat. Makasih ya, thank you semuanya.